Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Sulistiorini, Prodi PAI 5A Staynu Temanggung. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang kekurangan media pembelajaran. Nah, sebelum ke kekurangan media pembelajaran, perlu kita ketahui bahwa menurut Depdiknas, istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Makna umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar yang merupakan kombinasi antara perangkat lunak atau bahan belajar dan perangkat keras atau alat belajar. Media merupakan bagian dari komponen pembelajaran. Manfaat dan fungsi media dalam pembelajaran sangat dirasakan baik oleh tenaga pendidik maupun siswa. Keberhasilan media dalam meningkatkan kualitas belajar siswa ditentukan pada bagaimana kemampuan guru dalam memilih media yang akan digunakan. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga terciptanya lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efektif dan efisien. Adapun jenis media pembelajaran antara lain, yang pertama, media audio, media visual, audiovisual, media serbaneka, gambar fotografi, dan yang terakhir media peta dan globe. Adapun kekurangan dari masing-masing media pembelajaran antara lain, yang pertama ada media audio. Audio merupakan bunyi yang dapat dihasilkan dari getaran yang bisa ditangkap oleh indera telinga. Contoh media audio antara lain radio, piringan hitam, pita audio, tape recorder, dan telepon. Dalam media pembelajaran, audio mempunyai peran penting dalam penyampaian sesuatu. Tetapi media ini hanya akan mampu melayani secara baik mereka yang sudah memiliki kemampuan dalam berpikir abstrak. Sedangkan guru perlu mempertimbangkan penerapannya pada anak usia dini. Karena pada fase ini anak dalam kategori cara berpikir secara konkret. Oleh karena itu, penggunaan media audio bagi anak-anak perlu dilakukan berbagai modifikasi disesuaikan dengan kemampuan anak. Karena sifatnya yang auditif, jika ingin memperoleh hasil belajar yang ingin dicapai anak lebih optimal, diperlukan juga pengalaman-pengalaman secara visual. Kontrol belajar bisa dilakukan sebagai penguasaan perbendaharaan kata-kata, bahasa, dan susunan kalimat. Dalam penggunaan media audio ini, peserta didik hanya bisa menangkap kurang lebih 20% dari penyampaian guru. Yang selanjutnya ada media visual. Media visual adalah media yang menyampaikan pesan melalui penglihatan pemirsa atau media yang hanya dapat dilihat. Jenis media visual ini nampaknya yang paling sering digunakan oleh guru untuk membantu penyampaian isi dari tema pembelajaran yang sedang dipelajari. Kekurangan media visual antara lain, media visual hanya berbentuk tulisan atau gambar yang menceritakan seluruh isi berita dan tidak menghasilkan suara.
Selain itu, media visual bisa dikatakan lebih mahal karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam mencetaknya. Yang selanjutnya ada media audiovisual. Media audiovisual merupakan kombinasi dari media audio dan media visual, atau biasa disebut sebagai media pandang dengar. Kekurangan media audiovisual ini adalah media ini menggantikan peran dan tugas seorang guru. Padahal peran seorang guru sebenarnya tidak bisa digantikan oleh apapun, karena guru itu tidak hanya berperan sebagai transfer ilmu, tetapi juga berperan dalam soal etika dan akhlak. Sementara dengan adanya media audiovisual ini, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Yang selanjutnya nomor 4 ada media serbaneka. Media serbaneka ini sering disebut sebagai media sederhana. Dikatakan sebagai media sederhana karena semua rancangan dalam pembelajaran dirancang semua oleh guru. Kekurangan dalam media serbaneka ini adalah kurangnya update informasi yang diperoleh dan terbatas karena hanya gurulah yang dijadikan sebagai sumber sekaligus media dalam belajar mengajar. Yang nomor 5 ada media fotografi. Media fotografi merupakan salah satu media yang dikenal dalam kegiatan pengajaran karena gambar fotografi sangat sederhana dan tidak memerlukan banyak alat untuk memproyeksikannya. Kekurangan dalam gambar fotografi ini adalah gambar terlalu kecil dan jika dipakai kelas dalam jumlah besar sehingga tidak perlu proyektor dalam penampilan gambarnya. Selain itu, gambar fotografi bersifat dua dimensi, sehingga kita sulit dalam melukiskan bentuk yang sebenarnya. Sehingga gambar fotografi perlu diambil dari beberapa sudut. Selain itu, walaupun gambar fotografi terkesan indah, gambar fotografi tetap tidak bisa memperlihatkan gerakan seperti gambar hidup. Maka diperlukannya foto yang disusun secara berurutan guna meningkatkan daya efektivitas proses belajar dan mengajar. Dan yang terakhir ada media peta dan globe. Media peta dan globe merupakan penggambaran kecil suatu wilayah. Media peta dan globe ini sama seperti halnya media visual yang hanya menampilkan gambar. Kekurangan dari media peta dan globe ini salah satunya adalah ukurannya kadang tidak sesuai dengan kelompok besar. Selain itu dapat membingungkan bagi orang yang akan mengartikannya dan hanya dapat digunakan dalam pembahasan yang terbatas saja. Media dan globe ini peserta didik hanya bisa menangkap 30% dari informasi dan yang diperoleh. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.